Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Ini bagi kalian yang duduk di kelas 11 SMA merupakan materi dari matematika peminatan. Ya, sebelum kita mulai, ada modal dasar yang perlu kalian pahami. Pastikan betul-betul kalian paham. Ya, yang pertama adalah tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ya, seperti ini sudah kalian pelajari di kelas 10 waktu itu ya. Pastikan kalian paham betul tentang nilai-nilai dari sinus, kosinus, dan tangen pada sudut 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu ya, jangan sampai terbolak-balik. Oke. Yang kedua adalah tentang kuadran, adik-adik. Kita tahu satu lingkaran penuh 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Masing-masing intervalnya 90 derajat. Ya, pastikan kalian paham betul. Misalkan di kuadran 1 itu alfa, maka di kuadran 2 bentuknya 180 min alfa. Di kuadran 3 bentuknya 180 plus alfa. Di kuadran 4 bentuknya 360 plus alfa. Jadi misalkan di kuadran 1 30 derajat, maka di kuadran 2 akan menjadi 150 derajat. Ya, di kuadran 3 berarti menjadi berapa? 210 derajat. Di kuadran 4 berarti menjadi 30 derajat. Nah, ini nilainya sama adik-adik, baik itu sin, cos ataupun tangen gitu ya. Yang membedakan hanya tanda positif atau negatifnya saja. Nah, bagaimana cara mengingat supaya tidak terbolak-balik antara positif dan negatif? Kita menggunakan singkatan ini adik-adik. Kalian bisa ingat semua sinden tanpa kostum. Maksudnya apa? Di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Oke, di kuadran 2 hanya sin saja yang bernilai positif. Artinya cos dan tangen bernilai negatif. Gitu ya. Di kuadran 3 tangen saja yang bernilai positif. Ya, artinya sin dan cos bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 4 cos saja yang bernilai positif. Sehingga apa? Sin dan tangen bernilai negatif. Nah, jika dua modal dasar ini sudah kalian pahami betul, maka insya Allah kalian tidak akan menemui kesulitan ketika belajar tentang persamaan trigonometri. Gitu ya. Baik, kita mulai untuk persamaan trigonometri mulai dari bentuk dasar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke. Persamaan trigonometri tipe 1, saya sebut tipe 1 adalah bentuk dasar dari persamaan trigonometri. Seperti apa? Bentuk yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, jika kalian menemui bentuk persamaan trigonometri seperti ini adik-adik, maka untuk mencari nilai X-nya, kalian gunakan dua cara penyelesaian ini. Ya, dua-duanya kalian cari. Baik itu X sama dengan alfa ditambah K kali 360, ataupun X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. K itu apa? K itu bilangan bulat. Ya, bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Contohnya K. Oke, kita beri contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Nah, nomor 1, sin X sama dengan setengah akar 3. X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke. Jadi kita diminta mencari nilai X yang nilai sinnya itu bernilai setengah akar 3, dan X itu harus berada pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, bentuk seperti ini pertama kali yang harus kalian lakukan adalah rubah dulu bentuknya menjadi sin X sama dengan sin alfa. Ya, itu makanya saya tadi ingatkan modal dasar yang harus kalian ingat adalah tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, setengah akar 3 kalau di sini bicara sin, berarti setengah akar 3 itu sama saja sin berapa? Sin sudut berapa? Yo,
Berapa jadinya dari sin 60 derajat gitu ya. Jadi ini 60 derajat bertindak sebagai alfa. Oke, maka ketika kita ingin mencari nilai X nya, kita lakukan dua hal ini gitu ya. Yang pertama adalah bahwa X itu kita cari sama dengan alfa 60 derajat ditambah K kali 360 gitu ya. Ingat tadi adik, nilai X yang diinginkan adalah antara 0 sampai dengan 360 kan gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita menggantikan nilai K dengan bilangan bulat ya. Karena nilai X nya harus di antara interval ini, tidak mungkin kalau kita gantikan K nya dengan negatif. Kalau negatif nanti jadi tidak berada pada interval 0 sampai 360 derajat gitu ya. Jadi kita mulai masukkan nilai K nya dari berapa? Nilai K nya misalkan kita masukkan dari 0, maka kita dapatkan nilai X nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat menjadi 0 kan gitu ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, misalkan nih kita cek, kalau K nya 1, maka X nya jadi berapa? Kalau K nya 1 berarti 1 dikali 360 adalah 360 tambah 60 jadinya 420. Nah, ini kan sudah di luar dari nilai 0 sampai 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 60 derajat saja. Oke, kalau sudah tidak memenuhi untuk K sama dengan 1, ya tidak perlu kalian lanjutkan lagi untuk yang lain gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang bagian kedua, yang bawah. Bahwa nilai X itu bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 60 derajat gitu ya. Plus K kali 360 derajat. Maka sama saja dengan apa ini? 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka jika kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita dapatkan X nya berapa? 0 kali 360 adalah 0 ditambahkan 120, berarti hasilnya adalah 120 derajat. Kalau kita masukkan 1 gimana? 1 kali 360 ditambah 120 jadinya 480, kan sudah lebih dari 360, ya kan? Maka tidak perlu kita tuliskan, cukup hanya ini saja gitu ya adik-adik ya. Sehingga yang memenuhi hanya ada dua nilai X, yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Oke, jadi penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat dan 120 derajat. Selesai. Bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ini sin X sama dengan min setengah. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ingat adik-adik, pi itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Berarti kalau 2pi maka sama saja dengan 360 derajat ya. Umumnya jika nilai X nya berada pada interval seperti ini, maka nanti jika soal pilihan ganda bentuk X nya adalah dalam pi gitu ya. Tetapi untuk pengerjaan boleh kalian kerjakan dengan cara sudut seperti biasa, derajat, dalam bentuk derajat, baru hasil akhirnya kalian konversikan ke dalam bentuk radian atau ke dalam bentuk pi ya. Oke, langkah pertama seperti tadi, rubah dulu bentuknya ini. Sin X sama dengan min setengah ya. Min setengah itu sama dengan sin berapa? Oke, terlebih dahulu kalian ingat setengah itu sama dengan sin berapa adik-adik? Setengah itu sama dengan sin 30, iya kan? Sin 30 adalah setengah, kan gitu. Nah, bisa dapat min itu berarti di kuadran berapa? Ingat, semua sinden tanpa kostum. Jadi sinus itu positif di kuadran 1 dan 2, di kuadran 3 dan 4 bernilai negatif. Berarti jika kita ingin mendapatkan nilai sinus yang bernilai negatif, maka kita rubah ke dalam
kuadran 3 atau 4 gitu ya. Nah ini kan kuadran 1 ya, jadi alfanya adalah 30 derajat kalau di kuadran 1, 30 derajat kalau di kuadran 3 berarti apa? Ingat tadi yang saya tuliskan, jadinya 180 ditambah alfa gitu ya, berarti menjadi apa? 180 ditambah 30 berarti berapa? 210 gitu ya. Jadi sin 210 pasti nanti akan bernilai min setengah ya. Kalau di kuadran 4 boleh Kak? Boleh, berarti 360 dikurangi alfa jadinya 330. Jadi sin 330 juga akan bernilai min setengah ya. Oke, berarti di sini kita rubah menjadi sin X sama dengan sin 210 ya. Ingat di sini 2pi itu sama saja dengan 360 ya. Oke, sekarang kita cari penyelesaiannya. Yang pertama, nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360, berarti 210 ditambah K kali 360 ya. Kalau kita masukkan K-nya negatif kan tidak mungkin, nanti jadinya negatif ya. Maka kita masukkan K-nya mulai dari 0. Kalau K-nya dimulai dari 0 berarti X-nya jadi berapa? 210 ditambah 0 kali 360 berarti kan 0 ya. 210 tambah 0 berarti 210. Memenuhi tidak? Memenuhi karena berada pada interval antara 0 sampai dengan 360 gitu ya. Oke, kalau dimasukkan K-nya 1 gimana? K-nya 1 berarti ini 360. Jika ditambah 210 berarti jadi apa? 570. Sudah di luar 360 berarti tidak memenuhi. Maka tidak perlu kita tulis gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. X sama dengan 180 dikurangi 210 derajat ya, ditambah K kali 360. Nah, berarti sama dengan apa ini? Min 30 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai K-nya. K-nya ingat, bilangan bulat ya. Kalau K-nya negatif 1 misalkan, kan tidak mungkin. Jadinya tambah besar negatifnya ya. Kalau K-nya 0 Kak, K-nya 0 berarti di sini jadi 0. 0 dengan min 30 juga negatif. Tidak mungkin juga ya. Maka kita mulai dari K-nya 1 ya. Kita belajar efektif dalam mengerjakan. X sama dengan berapa nih? Min 30 ditambah 1 kali 360 berarti kan 360 ditambah min 30 sama saja dengan 360 dikurangi 30 berarti berapa? 330 derajat. Nah gitu ya. Memenuhi tidak? Memenuhi karena berada pada interval yang diinginkan ya. Berarti ini juga memenuhi. Nah, karena harus kita rubah ke dalam pi, kan ini bentuknya interval dalam pi ya, maka penyelesaiannya juga harus kita rubah ke dalam pi. Gimana cara merubahnya? Gini ya adik-adik. Kita buat X-nya di sini berarti apa? 210 derajat dikali pi dibagi 180. Gitu ya, kalau mau merubah dari derajat ke pi dikalikan seperti ini ya. Oke, sekarang kita bagi nih, kita coret, bisa enggak? Kita bagi berapa? 30 gitu ya. Dibagi 30 berarti sini 7, di sini dibagi 30 berapa adik-adik? 6. Iya kan? Berarti 7pi per 6. Ya. Oke, sekarang gantian yang 330. Ini kita rubah ke dalam pi. Berarti jadinya gimana? 330 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Ya, kita bagi 30 berarti ini berapa? 11, di sini berapa? 6, berarti sama saja 11 pi per 6. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan 7pi per 6 dan 11 pi, 11 ini ya, 11 pi per 6. Nah, ini adalah jawabannya.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk bentuk yang kedua. Yang mau komen silahkan komen di bawah, mau tanya juga boleh ya. Bentuk yang kedua adalah cos. Cos X sama dengan cos alfa. Nah, jadi kalian kalau menemukan bentuk cos seperti ini, maka untuk mencari penyelesaiannya atau mencari nilai X-nya, kalian gunakan dua-duanya ini ya. Jadi X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat ya. Contohnya gimana? Contohnya tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Nah, cos X sama dengan min setengah akar 3. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, hampir mirip dengan yang tadi adik-adik. Kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu. Min setengah akar 3 sama dengan cos berapa? Ingat, kita cari dulu. Ingat, setengah akar 3 itu cos berapa adik-adik? Setengah akar 3 itu sama saja cos 30 derajat juga ya. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, ini bernilai negatif, berarti di kuadran berapa? Nah, kita ingat, semua sinden tanpa kostum, berarti cos itu positif di kuadran 1 dan 4, betul. Negatifnya di kuadran 2 dan 3. Nah, kalau ini adalah sudut di kuadran 1, kalau kita rubah ke kuadran 2, jadinya apa? 180 dikurangi alfa. Alfanya adalah 30 derajat, berarti sama saja dengan cos 150 derajat gitu ya. Nah, ini kita masukkan cos 150 derajat. Nah, baru kita cari nilai X nya. Yang pertama, X sama dengan alfa 150 ditambah K kali 360 derajat. K sama dengan 0, berarti X nya berapa? 150 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi, karena berada pada interval yang diinginkan ya. Sekarang kalau K nya dimasukkan 1, oh lebih K, nggak perlu kita lanjutkan, nggak perlu kita tulis ya. Jadi kita coba yang kedua. Yang kedua berarti X sama dengan min alfa, berarti min 150 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Kalau nilai K-nya 0 gimana? Negatif jadinya, maka tidak kita masukkan K0, tapi kita masukkan K1 gitu ya. Maka X sama dengan 1 kali 360, 360 ditambahkan dengan ini, jadinya berapa adik-adik? 210. Betul ya? Oke, memenuhi tidak? Memenuhi. Oke. Kalau K-nya 2 gimana Kak? Kalau K-nya 2 berarti kan ini menjadi 720 dengan min 150 sudah lebih dari 360 derajat. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi. Cukup hanya sampai di sini saja. Gitu ya. Jadi kita efektif dalam mengerjakan. Maka penyelesaiannya ada dua dari 150 derajat dan 210 derajat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ini cos 2x dikurangi setengah sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Nah, ini pi lagi. Kalau pi begini berarti sama dengan apa? 180 derajat. Nah, kalau bentuknya begini gimana Kak? Nah, ini kita rubah dulu. Ya, kita pindah ruas. Min setengahnya kita pindah ke kanan. Nah, gini ya. Oke, sekarang karena bentuknya seperti ini, maka kita rubah setengah itu cos berapa, gitu ya. Karena depannya sini kan cos. Oke, sekarang ini jadi cos 2x, ini berarti cos berapa setengah? Cos 60 derajat. Nah, nanti kita cari dulu dalam bentuk derajat ya, ya. Baru hasil akhirnya kita rubah ke dalam pi. Oke, yang pertama berarti gimana? Ini anggap saja X, ini anggap saja alfa, gitu ya. Berarti kita menulisnya di sini bukan X tetapi 2x. Itu hati-hati ya. 2x. Alfanya adalah 60 derajat. Nah, kan begini. Oke, seperti ini. Nah, terus gimana? Boleh langsung kalian masukkan nilai K-nya atau kalian bagi dulu semuanya dengan 2 supaya ini menjadi X gitu ya. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Ini dibagi 2,
Ini dibagi 2 menjadi 30 derajat. Yang ini dibagi 2 gimana? K kali 180. Gitu ya. Ini kan perkalian ya. Jadi kalau kita bagi 2 kan cukup coret salah satu saja, ya kan? Jadi K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Kalau nilai K-nya 0, maka nilai X-nya berapa? 30 derajat, Kak. Betul. Ya, memenuhi tidak? Memenuhi. Gitu ya. Kalau K-nya 1 gimana? K-nya 1 berarti 210 derajat, Kak. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi karena ini sampai dengan 180 derajat saja. Gitu ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua berarti 2X sama dengan min alfa, berarti min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kalau kedua ruas kita bagi 2, ini dibagi 2 menjadi X, min 60 dibagi 2 menjadi min 30, ya kan? K dikali 360 dibagi 2 berarti jadi K kali 180 derajat. Sekarang kita masukkan nilai K-nya. Kalau nilai K-nya kita masukkan 0 gimana adik-adik? 0 ini menjadi 0. Dengan min 30 jadinya negatif kan ya? Tidak mungkin karena yang diinginkan antara ini. Ya, jadi kita masukkan K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 1 kali 180, 180. Dengan min 30 jadi berapa? 150. Gitu ya. Oke, kalau K-nya 2 gimana? K-nya 2 berarti sudah lebih dari 180. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Nah, sekarang sudah ketemu dua nilai nih. Kita rubah ke dalam pi seperti tadi ya. Kalau 30 derajat berarti dirubah dalam pi jadi apa? 30 dikalikan dengan pi per 180. Ini kita sederhanakan, kita bagi 30 bisa ya. Berarti di sini 6, maka jadinya sama dengan pi per 6. Betul. Nah, kalau ini 150 berarti jadi apa? 150 dikali pi per 180. Ya, kita bagi berapa nih? Kalau kita bagi 30 berapa adik-adik? Dibagi 30 di sini 5. Betul ya? Di sini berarti dibagi 30 6. Maka jadinya berapa? 5 pi per 6. Ya. Maka kita tuliskan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ada 2, pi per 6 dan 5 pi per 6. Nah, ini adalah jawabannya. Bisa dimengerti ya adik-adik ya. Kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga. Jika video ini kalian anggap bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Bentuk yang ketiga, tangan X sama dengan tangan alfa. Kalau kalian menemui bentuk tangan seperti ini, maka kalian bisa mencari penyelesaiannya hanya dengan 1 ini. Gitu ya adik-adik ya. Tapi perlu kalian ingat, hati-hati, ini agak khusus. Tidak 360 tetapi 180 ya. Untuk tangan 180 bukan 360. Oke, contohnya Kak. Oke, kita beri contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Tangan 3X sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi per 2. Nah, gimana nih? Ingat nilai tangan ya. Kalau seperti ini berarti kita rubah dahulu. Tangan 3X sama dengan 1. 1 itu tangan berapa adik-adik? Nah, tangan 45 derajat, gitu ya. Oke, sekarang ini ibaratnya adalah X, ini adalah alfa, ya. Maka kita mencari penyelesaian X-nya dengan cara ini, gitu ya. Oke, berarti apa? 3X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, tadi yang diminta intervalnya antara 0 sampai berapa ini kalau pi per 2? Pi itu 180, berarti kalau pi per 2 sama saja dengan 90 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang kalau seperti ini, kita bagi kedua ruas dengan 3, berarti X sama dengan berapa nih? Ini bagi 3, 15.
derajat. Kalau ini dibagi 3 berapa? 60. Nah, gini ya. Oke, X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya berapa? Nggak mungkin negatif ya. Kita masukkan mulai dari 0. Berarti kalau nilai K-nya 0, X-nya berapa? Ini menjadi 0. Maka X-nya 15 derajat. Oke, kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa? Berarti 1 kali 60 ditambah 15 75. Gitu ya. Kalau K-nya 2 gimana, Kak? Kalau K-nya 2 berarti berapa ini? 120 135 kan sudah melebihi 90 derajat. Jadi tidak perlu kita tuliskan gitu ya. Cukup hanya ada 2 ini saja yang memenuhi ya. Nah, baru kita rubah ke dalam bentuk pi ya. 15 derajat dikali pi per 180 derajat. Oke, bagi berapa nih? Bagi 15 bisa ya. Dibagi 15 berapa jadinya? 12. Ini 1 kan gitu ya. Maka jadinya pi per 12. Oke, sekarang 75 dirubah dalam pi. Berarti 75 derajat dikali pi per 180 derajat ya. Kita bagi 15 nih. Berarti ini berapa? 5. Sini bagi 15 12. Maka jadinya 5 pi per 12. Jadi penyelesaiannya adalah pi per 12 dan 5 pi per 12. Nah, ini jawabannya. Oke, contoh kedua. Nah, ini 3 tangan 2x ditambah akar 3 sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, gimana nih? Kita rubah dulu ya. Ini kita pindahkan dulu. Akar 3 kita pindah ruas ke kanan, berarti menjadi min akar 3. Nah, setelah itu gimana? 3 ini, kedua ruas kita bagi dengan 3. Berarti menjadi apa, Adik? Ini menjadi tangan 2x, yang kanan menjadi apa? Dibagi 3, berarti kan menjadi apa? Min akar 3 per 3, atau sama saja min sepertiga akar 3, gitu ya. Oke, nah kalau seperti ini tangan berapa? Nah ingat, sepertiga akar 3 itu sama dengan tangan berapa, Adik? Tangan 30 derajat juga ya. Jadi tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Nah, ingat juga semua sinden tanpa kostum, berarti tangan itu positif di kuadran 1 dan 3. Kalau ini negatif berarti dia di kuadran 2 atau 4, ya kan? Ini di kuadran 1 30 derajat, berarti kalau kita buat di kuadran 2 menjadi apa? 180 dikurangi alfa, alfanya 30 derajat, berarti 150 derajat. Artinya apa? Tangan 150 derajat sama dengan min sepertiga akar 3, gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini. Tangan 2x sama dengan tangan 150, ya. Nah, ibaratnya ini adalah x-nya 150 adalah alfanya. Baru kita cari x sama dengan alfa ditambah k kali 180 ya. Kita cari, berarti apa? 2x sama dengan 150 ditambah k kali 180 derajat. Nah, kalau kedua ruas kita bagi 2 menjadi berapa? 75 derajat ditambah berapa ini? K kali 90 derajat. Gitu ya. Sekarang kalau dimasukkan K-nya negatif, tidak mungkin. Kalau K-nya 0, bisa. Kalau K-nya 0 berarti berapa? Ini menjadi 0 ditambah 75, jadinya 75 derajat, ya kan? Kalau K-nya 1, jadinya berapa? Kalau K-nya 1 berarti 1 kali 90, 90 tambahkan 75, 165. Kalau K-nya 2,
Kalau K-nya 2 ini sudah 180, ditambahkan 75 pasti lebih dari 180. Jadi tidak perlu kita tulis gitu ya. Maka jawabannya hanya ada 2 ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 165 derajat. Oke, demikian adik-adik untuk video pada sesi kali ini. Kita akan segera melanjutkan persamaan trigonometri pada tipe yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.